Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muda Kudus dari kelompok 5 mata di sini kami akan menjelaskan tentang bab peranan akuntansi dalam perusahaan. Untuk memenuhi tugas video dari dosen kami, dosen pengampu yaitu Ibu Alfiani Hidayanti SE MSI AGT. Sebelum kami memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, serta mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau stakeholders. Akuntansi melakukan pemrosesan data-data keuangan menjadi informasi berupa laporan keuangan serta laporan-laporan lainnya dari suatu organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi ekonomi. Adapun kegiatan utama dari akuntansi adalah mengidentifikasi dan mengukur data-data keuangan perusahaan, mencatat dan memproses data-data keuangan perusahaan, serta menyusun dan mengomunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pemangku kepentingan. Di samping saya sudah ada gambar. Dalam gambar tersebut berjudul akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Gambar ini menunjukkan alur proses akuntansi dari awal hingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap yang telah ditunjukkan. Pertama ada tahap input berupa bukti transaksi, merupakan data awal berupa dokumen transaksi bisnis seperti faktur, kwitansi, nota, dan bukti lainnya. Setelah itu kita olah bukti transaksi tersebut berdasarkan bukti yang sesuai ke dalam suatu jurnal. Jika kita sudah masukkan ke dalam jurnal atau mencetak ke dalam jurnal, baru kita kelompokkan akun tersebut ke dalam buku besar sesuai dengan jenisnya. Setelah itu kita baru bisa melakukan neraca saldo. Fungsi dari neraca saldo yaitu menyusun saldo-saldo akun dari buku besar untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Terakhir, kita akan mendapatkan hasilnya atau output berupa laporan keuangan, hasil akhir dari proses akuntansi, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan ekuitas. Atau kita juga bisa mendapatkan hasil seperti pemakai informasi tersebut atau pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Informasi akuntansi digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada pihak internal, yaitu mereka yang berada di dalam perusahaan dan terlibat langsung dalam pengelolaan operasional. Contoh, manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan yang strategis. Ada juga karyawan yang menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan dan kelangsungan perusahaan, terutama terkait upah, tunjangan, dan jaminan kerja. Kedua, ada pihak eksternal, yaitu mereka dari luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Contohnya, investor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai potensi keuntungan dan risiko dari investasi di perusahaan tersebut. Kreditur atau lembaga bank menggunakan informasi akuntansi untuk
menilai kemampuan perusahaan dan membayar utang atau cicilan pinjaman. Kemudian ada pemasok, memastikan perusahaan mampu membayar utang dagang dan melanjutkan hubungan kerja sama. Ada juga pelanggan, menggunakan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan dapat terus menyediakan produk atau jasa dalam jangka panjang. Kemudian ada pemerintah, menggunakan informasi akuntansi untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan perpajakan. Ada juga pekerja yang bukan bagian dari manajemen, menggunakan informasi akuntansi untuk memperhatikan stabilitas perusahaan untuk keamanan pekerjaan mereka. Yang terakhir ada masyarakat umum, tertarik dengan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi informasi akuntansi harus disusun dengan baik karena digunakan oleh banyak pihak, baik internal maupun eksternal, untuk membuat keputusan yang berdampak pada masa depan ekonomi masing-masing pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk perusahaan. Pengertian perusahaan sendiri yaitu suatu organisasi yang menjalankan usaha untuk tujuan mencari keuntungan atau laba dengan cara memproduksi atau menjual barang dan memberikan layanan jasa kepada para pelanggan. Secara garis besar, perusahaan dibedakan ke dalam dua aspek yaitu jenis perusahaan dan bentuk perusahaan. Ditinjau dari jenis usahanya, perusahaan dibedakan menjadi beberapa, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan di mana kegiatan utamanya menyediakan layanan kepada para pelanggan. Kegiatan jasa biasanya menyediakan layanan dalam bentuk kemudahan, kenyamanan, keamanan, kenikmatan, dan jasa profesional lainnya. Misalnya seperti jasa pengiriman barang, jasa teknik, jasa kesehatan, dan jasa lain. Dua, ada perusahaan dagang, yaitu perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang dari para pemasok dan untuk sementara waktu disimpan sebagai persediaan, yang kemudian dijual kembali barang-barang tersebut kepada para pelanggan tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Barang tersebut dibeli dari pedagang besar ataupun pemasok dan dijual kembali kepada para pelanggan. Misalnya seperti perdagangan barang elektronik, perdagangan pakaian, perdagangan buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan di mana kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku menjadi produk dan menjual kepada pelanggan. Dalam proses produksi, yaitu memproses bahan baku menjadi produk membutuhkan tambahan biaya, yaitu biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan sifatnya, yaitu proses produksi yang bersifat pesanan dan proses produksi yang bersifat massal, seperti perusahaan semen, perusahaan kertas, perusahaan sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ditinjau dari bentuk usaha. Perusahaan dibedakan menjadi perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan atau korporasi. Yang pertama ada perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Secara ekonomi, bentuk perusahaan perorangan ini sulit memisahkan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik perusahaan. Pemilik sekaligus sebagai manajer bertanggung jawab dan mengendalikan secara langsung atas seluruh kegiatan bisnis perusahaan. Pemilik berhak atas seluruh aset perusahaan dan secara pribadi bertanggung jawab tanpa batas atas kewajiban yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tersebut. Biasanya perusahaan perorangan skala usaha dan struktur permodalannya relatif kecil serta syarat-syaratnya tidak terlalu ketat sehingga mudah dalam mendirikan. Selanjutnya ada perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam perjanjian dijelaskan hak tanggung jawab dan pembagian laba rugi. Persekutuan memungkinkan pengumpulan modal dan tenaga kerja yang lebih besar daripada perusahaan perseroan. Terdapat dua bentuk utama, yaitu firma dan CV. Firma yaitu semua anggota bertanggung jawab penuh, sedangkan CV terdiri dari sekutu aktif atau pengelola usaha dan sekutu pasif yaitu penyumbang modal. Selanjutnya ada perusahaan perseroan atau korporasi, yaitu perusahaan berbadan hukum dengan kepemilikan terbagi dalam saham. Pemilik saham hanya bertanggung jawab besar modal yang ditanam. Saham dapat diperjualbelikan di pasar modal. Biasanya perusahaan dikelola oleh profesional dan membutuhkan modal besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi informal, serta banyaknya perundungan yang dibuat pemerintah sehubung dengan kegiatan bisnis merupakan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang akuntansi. Perkembangan tersebut memengaruhi munculnya bidang-bidang akuntansi yang baru.
Berikut adalah beberapa bidang-bidang akuntansi yang baru, yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal atau investor, kreditor, dan pemerintah, pekerja dan sertifikat pekerja, pemasok dan pelanggan, serta masyarakat sebagai dasar dalam pengambilan putusan. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang yang menyediakan informasi biaya sehubung dengan penentuan biaya suatu produk atau jasa, perencanaan dan pengendalian biaya, serta informasi biaya dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan bagi pihak manajemen atau internal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan akuntansi atau auditing. Pemeriksaan akuntansi adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan dengan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan. Yang kelima adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Yang keenam adalah anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan atau budgeting adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan perusahaan yang diukur dengan unit moneter atau rupiah untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang ketujuh adalah manajemen akuntansi atau CIA. Sistem informasi akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan, implementasi, dan perkembangan dari prosedur pencatatan dan laporan data akuntansi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang profesi-profesi di bidang akuntansi. Satu, akuntansi publik. Akuntansi publik sering disebut dengan akuntansi eksternal. Akuntansi publik adalah akuntan yang bekerja secara bebas dan independen dan dalam rangka memberikan jasa-jasa secara profesional. Dua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen sering disebut dengan akuntan eksternal. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi lainnya. Tiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah seperti di kementerian-kementerian, bagian-bagian dan lembaga BKB, BPK dan lembaga lainnya. Empat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan akuntan mulai dari pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan informal dan non formal. Organisasi formasi dan sertifikasi berskala internasional. Satu, AISPA, dua, IMA, dan tiga, IAA. Organisasi, profesi, dan sertifikat akuntansi di Indonesia. 1. IAPI atau Institusi Akuntansi Publik Indonesia menyelenggarakan ujian untuk memperoleh gelar BAP atau bersertifikat akuntan publik serta Certified Public Accountant atau CPA. 2. IAMI atau Institut Akuntan Manajemen Indonesia menyelenggarakan ujian untuk mendapatkan gelar CPMA atau Certified Professional Management Accountant. 3. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan berbagai ujian antara lain CPSAK melalui USP SAK, SAS melalui USAS, CA atau Chartered Accountant. 4. LSPTA atau Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi menyelenggarakan ujian kompetensi teknisi akuntansi dari level junior hingga ahli. Prinsip-prinsip akuntansi. Pertama, kesatuan usaha atau business entity, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. 2. Unit moneter, semua transaksi yang diukur dengan satuan uang. 3. Keberlangsungan usaha atau going concern, perusahaan diasumsikan akan beroperasi terus-menerus. 4. Periodisasi atau periodicity, laporan keuangan dibuat secara berkala meskipun perusahaan berjalan terus. 5. Pengaitan atau matching principle, pendapatan dipadankan dengan beban dalam periode yang sama. 6. Biaya perolehan atau historical cost, transaksi yang dicatat berdasarkan harga yang disepakati saat terjadi. 7. Nilai wajar atau fair value, menggunakan nilai pasar saat ini agar lebih relevan dalam pengambilan keputusan. Thank you, Elmer! Boom!